Shalom, selamat pagi. Kita akan buka ibadah kita dan kita tundukkan kepala hati kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersukacita bahwa kami masih bisa beribadah, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan lewat ibadah kami. Kami sangat percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara kami yang ada di rumah pada pagi hari ini, di mana kita akan mengadakan ibadah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan nyanyikan Yesus Tuhan dan Allah kami. Hanya Dia yang layak kita puja, hanya Dia yang layak kita sembah. Sebab Dia menciptakan segalanya untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Yesus Tuhan dan
semuanya ada, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom saudara kami. Mari kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Haleluya. Sebab Tuhan kita baik. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadapannya, nyanyi besarkan agung namanya, pujikan diucap katalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Mari angkat tangan. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan Allahku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadapannya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian diucap katalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan lagi, Yesus Kristus Tuhan Allahku, Yesus Kristus Tuhan Allahku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Haleluya.
untuk diberkati? Siap untuk jadi berkat? Oke. Hari ini kita akan berbicara, mendengarkan firman Tuhan mengenai kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21 berkata begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Makanya saya membuka Alkitab tadi di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21 itu. Oke. Jadi kalau kita mau mati, mau hidup, ada di lidah kita, di ucapan kita, di perkataan kita. Oke. Salomo lebih kurang 3.000 tahun yang lalu, Salomo yang dikenal adalah orang yang sangat bijak itu mengatakan di dalam Amsal pasal 6 ayat 2 berkata begini. Engkau terjerat dalam perkataanmu. Engkau terjerat dalam perkataanmu. Jadi dia orang yang berhikmat menyadari betul bahwa manusia dijerat oleh perkataannya. Menyadari bahwa kuasa dari perkataan ini bisa menjerat seseorang, bisa melepaskan seseorang, bisa menyembuhkan seseorang, bisa membunuh seseorang. Itulah kenapa saya berikan judulnya itu adalah kuasa perkataan. Ya, bisa menjerat, bisa melepaskan, bisa menyembuhkan, bisa membunuh. Dan Tuhan Yesus yang lebih besar, lebih berkuasa dari Salomo juga berkata hampir sama mengenai rahasia perkataan. Markus pasal 11 ayat 23 berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Haleluya. Ini Tuhan Yesus yang langsung mengatakan. Dia mendukung apa yang dikatakan oleh Salomo, raja yang paling berhikmat di seluruh dunia, bahwa kalau kau berkata kepada gunung ini, beranjaklah, dan kau percaya tidak bimbang, maka apa yang kau katakan itu akan terjadi. Dunia Kristen ini sebetulnya adalah dunia yang luar biasa. Karena kenapa? Tuhan kita Yesus itu luar biasa. Luar biasa. Jadi rahasia perkataan. Mungkin Bapak Ibu di rumah sering melakukan hal yang buruk seperti ini. Begini. Bila anak-anak Anda bersin, acim. Sebentar lagi, acim. Apa ibunya bilang? Apa bapaknya bilang? Ini pasti mau flu ini. Mau flu ini, nanti demam lah ini lagi nih. Betul, jadi flu, jadi demam. Padahal dia hanya acim. Acim. Bisa kena debu, bisa kena apa-apa. Tapi ibunya bapaknya bilang pasti mau flu ini.
batuklah ini lagi. Jadilah demikian. Makanya saya katakan kuasa perkataan. Yesus bilang, kalau kau berkata kepada gunung itu beranjak, asal kau percaya, maka apa yang kau katakan itu pasti akan jadi. Oh, luar biasa. Jadi ada kuasa dalam perkataan. Mungkin saudara pernah dengar seorang pendeta namanya T.L. Osborne. Dia berkata begini, ada rahasia kesembuhan ada 3 hal. Rahasia kesembuhan ada 3 hal. Yang pertama, 1, apa yang dikatakan gejala. Yang kedua, apa yang dikatakan manusia. Dan yang ketiga, apa yang dikatakan Allah. Ya, 3. Apa yang dikatakan gejala, apa yang dikatakan oleh manusia, dan apa yang dikatakan oleh Allah. Jikalau kita mengatakan apa yang dikatakan gejala, aduh, nggak enak badanku lah, kurasa mau sakit ini, aduh, nggak enak kali kurasa badanku ini, pasti mau sakit lah ini. Betul, Anda akan sakit. Itulah yang namanya dikatakan oleh gejala. Jadi jangan percaya pada gejala. Maka apa yang Anda katakan, jadilah kepadanya, kepadamu. Tetapi apabila kita mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah, maka kita akan sembuh. Amin. Katakan amin kencang-kencang di rumahmu. Ini kita berbicara mengenai kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Jadi tadi perhatikan itu ya, 3 gejala. Apa yang dikatakan gejala, apa yang dikatakan oleh Anda sendiri, dan apa yang dikatakan oleh Allah. Kalau kita memperkatakan apa yang dikatakan Allah, maka jadilah kepada kita. Seperti Yesus mengatakan kepada murid-Nya, kalau kamu berkata kepada gunung ini beranjak, dan kamu percaya tidak bimbang apa yang kamu katakan itu, maka itu akan terjadi kepadamu. Nah, orang Kristen punya kuasa, punya wibawa. Hebat Tuhan Yesus Kristus yang mempercayakan itu kepada kita. Nah, di dalam Roma pasal 10 ayat 8, Roma pasal 10 ayat 8 mengatakan begini, jika kita percaya dan kita mengaku, kita diselamatkan. Di dalam bahasa Grekanya, asli arti diselamatkan itu dikatakannya soso. Jadi ada beberapa arti keselamatan yang dimaksud dalam bahasa aslinya. Bisa disembuhkan, bisa dilepaskan, bisa dilindungi, bisa diselamatkan, dilepaskan, disembuhkan, dilindungi. Makanya kalau kamu percaya dan kamu mengaku, memperkatakan, maka kamu selamat. Bukan hanya keselamatan jiwa dari dosa kepada kebenaran, tetapi termasuk kelepasan kita dari berbagai masalah. Kamu percaya, kamu mengaku, ya, percaya dalam hati, kita mengaku dengan mulut, kita akan disembuhkan. Katakanlah, oleh bilur-bilur Tuhan kami diselamatkan. Tuhan berkata kepada kami bahwa kami telah diciptakan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Katakanlah itu dengan iman. Nah, jadi kata-kata ini nampaknya dipilih oleh Roh Kudus menunjukkan apa yang kami katakan di dalam Markus 11 ayat 23 tadi, dan juga Wahyu pasal yang ke-12 ayat 11 dikatakan. Saya baca ya, Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 mengatakan begini. Dan mereka
mengalahkan dia, iblis artinya, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi iblis dikalahkan oleh darah anak domba, darah Tuhan Yesus, dan oleh perkataan dan kesaksian orang percaya. Itu Anda semua, kita semua yang beribadah hari ini. Jadi kita punya kuasa itu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka saya katakan, kata-kata ini nampaknya dipilih oleh Roh Kudus buat kita praktekkan dalam hidup kita untuk menjadi pemenang. Kuasa perkataan. Di dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 ayat 37 berkata seperti ini. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Artinya tergantung dengan apa yang saudara katakan. Kalau mengatakan hal yang tidak benar, maka Anda akan kena hukum. Tapi kalau saudara mengatakan sesuatu yang menurut firman Tuhan, maka Anda akan dibenarkan. Makanya di dalam Amsal 18 ayat 21 tadi, ayat firman Tuhan yang kita mulai, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidupmu itu akan menjadi hidup, ya. Kehidupanmu akan menjadi hidup tergantung kepada ucapan-ucapan kita. Ada orang yang hidup tapi rasanya dia mati, nggak berdaya, nggak bergairah, nggak bersemangat, nggak kuat. Jadi seperti mati. Tetapi kalau kita orang percaya, jadi kita berkata-kata selalu dengan firman Tuhan, maka kehidupan kita ini betul-betul hidup. Gairah, keyakinan, kepercayaan kita bertumbuh terus ke arah Dia, Yesus Kristus namanya. Jadi menjadi orang Kristen tidak bisa asal-asal berucap, asal-asal mengatakan sesuatu. Jadi saya mau katakan ini, yang asli yang keluar dari mulut manusia itu adalah kata-kata yang spontan. Ya, yang asli keluar dari hidup manusia itu adalah kata-kata spontan. Bukan seperti ini. Ketika menyampaikan firman Tuhan bisa dipoles, bisa diperindah. Atau orang pidato bisa disusun kata-kata yang manis supaya kelihatannya enak didengar oleh orang-orang. Tetapi yang asli itu, apa yang asli, apa yang sebenarnya terjadi adalah kata-kata spontan. Contoh yang begini, kalau kita sedang bermasalah atau kita sedang diskusi dengan seseorang atau 3, 4, 5 orang, lalu ada hal yang tidak pas dalam menurut pikiran kita, lalu kita spontan mengatakan sesuatu, itulah aslinya. Itulah Anda yang sebenarnya. Tiap hari ketemu di jalan dengan seseorang, lalu apa yang bilang, halo, bla 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 bla. Itulah aslinya. Makanya hati-hati dengan ucapan yang spontan, itulah yang aslinya. Karena kenapa saya katakan begitu? Di dalam
Matius 15 ayat 18. Matius pasal yang ke-15 ayat 18 berkata seperti ini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ketika ketemu dengan siapa saja, dengan tiba-tiba atau siapa saja, atau ada mungkin masalah yang tanpa direncanakan bisa terjadi. Misalnya sepeda motor saudara bersenggolan dengan becak, dengan sepeda motor yang lain. Apa yang keluar pada waktu itu? Atau apa sajalah yang keluar secara tiba-tiba pada waktu itu, itulah Anda, itulah aslinya, bukan direkayasa. Makanya hati-hati dengan ucapan. Itulah aslinya. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dulu saya pernah bilang ini juga. Kalau kita mengambil spons, kita masukkan ke dalam cairan sabun, sponnya dicelupkan. Ketika diperas, yang keluar ya air sabun. Kalau kita celupkan ke minyak, lalu kita peras, ya keluar ya minyak. Hidup kita juga begitu. Apa yang kita serap masuk dalam hati kita ini. Ketika kita merasa tertekan, kita merasa masalah, kita diperas. Apa yang keluar? Itu yang busuk-busuk itu yang keluar dari mulut kita. Karena apa yang keluar dari mulut adalah berasal dari hati. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kata-kata yang baik ya kita ucapkan, ya yang baiklah yang datang kepada kita. Kalau kata-kata ketakutan, aduh takut kali aku begini, aduh takut kali aku begini, takut kali aku begini, bagaimana ini? Kalau presiden mengumumkan ini akhir dari masalah ini, nampaknya masih Desember, akhir Desember. Lalu kita sudah mulai mengucapkan kata-kata ketakutan, kata-kata yang membingungkan, kata-kata yang putus asa, kata-kata yang tidak benar. Ketahuilah, itulah yang terjadi kepadamu. Karena perkataan kita berkuasa. Matilah aku ini. Aduh matilah. Tapi kalau kita bilang cuman, aduh gerah bosan kali ya. Memang bosan lah. Memang bosan lah. Tapi kalau sampai, aduh mampuslah kita nih kalau kayak gini. Aduh matilah kita nih kalau kayak gini, berkepanjangan kayak gini. Gini-gini aja udah setengah mati. Apalagi nanti sampai akhir tahun. Matilah kita ini. Matilah mata pencarian. Matilah semangatmu. Matilah ide-idemu. Makanya supaya kita menyadari hal ini mulai sekarang. Kita menyadari hal ini bahwa orang Kristen itu punya kuasa perkataan. Yesus mengatakan, kalau kau mengatakan kepada gunung ini beranjaklah, maka itu akan beranjak. Kalau kau percaya tidak bimbang dalam hatimu, maka itu akan beranjak gunung itu. Tapi kalau kita ragu-ragu memang tidak akan terjadi. Makanya orang percaya di seluruh dunia ini perlu menyadari hal ini, bahwa ujian ini mendunia. Tapi Tuhan kita juga ketahuilah, mendunia. Dia yang berkuasa di langit, di bumi dan di surga. Kuasa perkataannya ini belum pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasihnya juga belum pernah berubah. Dan ide-idenya juga belum pernah berubah. Dia tidak pernah mati gaya. Dia tidak pernah kehabisan akal untuk mencari jalan keluar bagi setiap persoalan orang yang berseru-seru kepadanya dengan iman. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 berkata begini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat
dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi semua yang dikatakan oleh firman Tuhan menjadi pagar bagi kita, menjadi kuasa bagi kita, menjadi kegembiraan bagi kita, menjadi penyemangat bagi hidup kita. Semua ada. Apa yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini ada dalam Alkitab. Makanya Tuhan berkata, berarti jagalah bibirmu, jagalah ucapanmu, jagalah perkataanmu. Katanya apa tadi? Siapa yang mencintai hidup, kalau saudara mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mungkin saudara menipu diri sendiri, berpura-pura bilang percaya, padahal di sini nggak percaya. Berpura-pura berkata firman Tuhan, tapi di dalamnya mulai lari jalur sedikit. Makanya jaga. Kalau mau mencintai hari hidup, jagalah bibirmu, jagalah ucapan-ucapanmu, kata firman Tuhan. Jadi ada yang mengawasi hidup kita ini sekarang selama kita ada di dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jangan pernah tertipu ya. Alkitab tidak pernah berkata kalau kamu mengikut aku tidak ada masalah. Tidak pernah dicatat dalam Alkitab yang demikian. Kalau kamu mengikut aku, kamu akan menjadi kaya. Tidak pernah. Tetapi menderita ikut Yesus Kristus banyak masalah. Tetapi selalu ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mengikut Yesus menjadi keputusan kita. Kutak ingkar. Hanya kita menjaga ucapan kita. Ucapkanlah, katakanlah selalu kata-kata berkat untuk keluarga saudara. Katakanlah selalu kata-kata berkat untuk bangsa kita. Ucapkanlah kata-kata berkat untuk korban COVID-19. Ucapkanlah kata-kata berkat untuk perekonomian bangsa kita nih. Katakanlah kata-kata berkat untuk kesehatan kita, untuk tenaga medis, untuk aparat keamanan, untuk aparat tenaga sukarela yang sekarang ini. Katakan berkat kepada kota kita, maka itulah yang akan terjadi. Karena firman Tuhan mengatakan kalau kau percaya apa yang kau katakan itu, maka itu jadi. Jadi perkataan kita berkuasa. Sekali lagi, katakan kata-kata berkat untuk keluargamu setiap hari. Tuhan memberkati keluargaku, Tuhan memberkati kotaku, Tuhan memberkati bangsaku, Tuhan memberkati presidenku, Tuhan memberkati pejabat-pejabat petinggi-tinggi negeri ini, Tuhan memberkati seluruh tenaga medis, Tuhan memberkati korban-korban COVID-19. Katakan tiap hari, dan itu akan kembali kepadamu. Ucapan-ucapan, kata-kata berkat itu akan kembali kepadamu dan kena kepada orang lain. Makanya di dalam kitab Amsal, lemparkanlah rotimu ke dalam air, maka setelah beberapa hari kemudian dia akan mengapung, muncul kembali. Artinya engkau akan melihat apa yang kau berikan itu kembali. Kita sangat bersyukur banyak. Sekarang banyak relawan-relawan yang bermunculan untuk mendukung penyelesaian masalah COVID-19 ini di Indonesia ini. Kita sangat bersyukur bahwa Anda tidak bisa menjadi relawan, Anda tidak bisa menjadi donatur. Paling tidak Anda bisa diandalkan oleh Tuhan untuk mendoakan mereka-mereka yang sudah berjuang untuk masa ini. Jangan lepas, jangan hanya khawatir, takut, kecewa, sedih. Gak ada artinya, gak ada untungnya bagi saudara. Tapi yang membawa keuntungan bagi saudara, katakanlah berkat
bagi bangsa ini, bagi seluruh dunia ini yang sedang mengalami masalah yang sama, yaitu COVID-19 ini. Katakan berkat, berkati. Bila perlu katakan, sebutkan satu negara-negara yang saudara tahu, atau paling tidak benua-benua yang terkena dampak ini. Maka saudara akan merasakan bahwa hatimu sejahtera, hatimu gembira, hatimu kuat, hatimu yakin. Dan masalah untuk mengembalikan berkat itu adalah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Oleh karena itu, jangan berhenti mengucapkan kata-kata berkat. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Shalom. Sudah siap mengatakan itu mulai malam ini? Ketika Anda berlutut kepada Tuhan, ucapkanlah kata-kata berkat itu. Jangan ragu-ragu. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Kalau kamu percaya apa yang kamu katakan itu, maka itu akan jadi kepadamu. Itu adalah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa. Benar Tuhan, Kau tidak pernah berubah. Kuasamu, kasih-Mu, firman-Mu tidak pernah berubah. Janji-Mu pun tidak pernah diubah-ubah. Sebab Kau Tuhan yang sempurna. Sebab Kau Tuhan yang baik. Tuhan yang kasih adanya. Ini umat-Mu sedang datang kepada Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, menyadari selama ini kelemahan kami. Kami sering kali terkesan mengucapkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak mendukung kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami atas ketidaktahuan. Ampuni kami atas semua keterloran kami. Seringkali kami mengucapkan kata-kata yang kosong, kata-kata yang hampa, kata-kata yang tidak bernilai. Tapi sekarang kami tahu bahwa kami harus mengucapkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan apa yang dikatakan oleh gejala, bukan apa yang dikatakan oleh manusia, tetapi kami mau
mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan, mereka akan dipuaskan. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Berbahagialah kami ketika kami membawa damai, maka kami akan melihat Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau mengatakan itu. Kami mau mengucapkan kata-kata berkat mulai sekarang. Mulai sekarang kami akan belajar mengucapkan kata-kata yang positif. Firman Allah yang kami ucapkan. Karena firman Allah tidak berubah. Kuasanya tetap sama sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Hati kami tetap terpelihara di hadapan Tuhan. Pikiran kami menjadi seperti pikiran Kristus. Ucapan kami menjadi seperti ucapan-ucapan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memiliki daya cipta. Karena ketika Tuhan mengucapkan firman-Mu, maka semuanya jadi. Maka firman-Mu adalah memiliki daya cipta. Kami juga ketika kami mengucapkan firman Tuhan, itu akan menciptakan apa yang kami katakan di dalam hidup kami, dalam kota kami, bangsa kami, gereja kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ampuni gerejamu Tuhan. Ampuni kami hamba-hambamu Tuhan. Ampuni jemaatmu Tuhan. Ampuni dosa kota kami. Ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Kalau ada banyak orang yang mencoba mengucapkan kata-kata untuk mengacaukan negeri ini Tuhan. Banyak kami dengar kata-kata yang demikian Tuhan, untuk membuat kekacauan. Tapi ampunilah semua dosa bangsa kami. Berkatilah. Berkatilah. Berkatilah bangsa kami. Berkati bangsa-bangsa. Berkati seluruh dunia. Berkati Asia. Berkati Afrika. Berkati Australia. Berkati Eropa. Berkati Amerika. Berkati seluruh dunia ini Tuhan. Di Antartika sana. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami ucapkan berkat. Kami ucapkan berkat buat bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami. Kami sangat hormat kepadanya. Kami sangat mengasihi dia Tuhan. Kami sangat membutuhkan dia di negeri ini. Urapilah, tolonglah, pakailah dia Tuhan. Perlihatkanlah kuasa-Mu melalui dia untuk menyelesaikan persoalan bangsa kami. Berkati pembantu-pembantunya itu semua Tuhan, supaya mereka sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan hanya untuk membangun bangsa ini. Kami ucapkan berkat untuk mereka semua. Kami ucapkan berkat buat mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan, mungkin jemaat merasa seperti tidak digembalakan sekarang ini, seperti gembala meninggalkan domba-domba gembalaannya. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Apakah
mereka sedang beribadah atau tidak. Tuhan lindungi, Tuhan jagailah mereka sebagai gembala yang baik Kau Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Jangkau mereka di mana mereka berada. Tuhan jangan tinggalkan mereka sesaat pun juga. Dari yang kecil sampai kepada yang tertua. Barangkali masih ada dalam kandungan. Kami berdoa Tuhan supaya berkati jemaat ini. Lindungi mereka, jagai hati pikiran mereka. Supaya mereka tetap tenang. Ucapan-ucapan mereka juga Tuhan dijaga oleh Tuhan. Supaya itu tidak menghukum mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sekarang disembuhkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang lemah dikuatkan. Yang jatuh diangkat kembali oleh Tuhan. Yang ketakutan berikan iman kepada mereka. Karena memang ketakutan itu adalah musuh dari iman kami. Maka karuniakan iman yang besar. Seperti sebiji sesawi Tuhan. Berkati Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada. Cukupkan segala keperluan kami. Karena Engkau adalah gembala yang baik. Seperti pemazmur Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi. Karena alasanku menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan Yesus, semuanya katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Kita akhiri ibadah kita dengan damai sejahtera Tuhan. Hati kita tenang mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan ada pada kita yang menjaga kita. Asal kita berani mengucapkan apa yang diucapkan oleh Allah. Haleluya. Turunlah anugerah yang besar. Kasih daripada Tuhan kita Yesus. Dan melalui persekutuan Roh Kudus-Nya. Itu yang akan menjaga hati, pikiran, tubuh, jiwa, rohmu. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.